Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klinik Tani Channel. Bersama saya Iqbal. Di sini kita akan membahas mengenai hama dan penyakit tanaman serta seputar pertanian lainnya. Kali ini kita berada di depan greenhouse pertanaman melon. Tani, buah melon saat ini banyak dimanfaatkan sebagai makanan pendamping sarapan dan juga sebagai es buah. Namun dalam budidayanya, dalam memproduksi melon, kita seringkali menemukan hambatan-hambatan dalam membudidayakannya. Nah, satunya itu OPT, yang terdiri dari hama, penyakit, dan gulma. Saat ini kita akan melihat apa saja sih hama dan penyakit yang ada di greenhouse yang isinya tanaman melon yang dibudidayakan secara organik. Di luar greenhouse ada juga ditanam tanaman melon. Kita bisa lihat daunnya lubang-lubang, nampaknya terserang ulat. Kita bisa lihat di sini ulat yang menyerang itu. Kita lihat dulu. Nampaknya ini ulat jengkal. Nanti kita bisa lihat di lab melalui mikroskop digital bagaimana bentuknya dari dekat. Ini ulat ini memakan daun melon sampai tinggal tulangnya saja, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman melon, sehingga karena sudah tidak bisa lagi berfotosintesis ya, daunnya sudah rusak. Nah, kemudian kita bisa lihat ada kumbang daun, warnanya jingga. Kumbang daun ini yang merusak adalah larvanya. Larvanya biasa berada di pangkal batang sampai perakaran, di mana dia memakan pangkal batang dan perakaran, dan juga saat memakannya terjadi luka pada akar atau batang, bisa masuk bakteri yang menyebabkan layu bakteri. Adapun imago dari kumbang ini berwarna jingga, sering hinggap di daun tanaman melon. Larvanya itu sayangnya kami tidak menemukan larvanya, biasanya ada di pangkal batang. Kumbang daun yang dewasa juga menyerang daun dengan cara memakan ujung atau pucuk daun, sehingga membentuk seperti lingkaran di ujung-ujung daunnya. Nah, sehingga juga dapat menghambat pertumbuhan dari tanaman melon. Ulat yang menyerang pada tanaman melon biasanya aktif menyerang pada malam hari, memakan daun-daun atau memakan bagian lainnya, dan pada siang hari mereka beristirahat, biasanya bersembunyi di dedaunan atau di bawah daun atau di permukaan tanah yang tersembunyi, yang teduh, agar tidak kepanasan dan juga untuk menghindari serangan dari predator. Ini adalah gejala dari serangan lalat buah. Untuk pengendalian hama ulat dan kumbang daun dapat dengan cara pengolahan tanah sempurna agar larva dan pupa yang bersembunyi di dalam tanah
bisa terangkat dan terkena sinar matahari sehingga dapat mengendalikannya. Pengendalian dari kumbang daun dan ulat jengkal dapat dilakukan dengan cara cap 55 atau memungutnya langsung, lalu kita singkirkan dari pertanaman. Ini merupakan salah satu cara sederhana. Ini adalah pengendalian hama dengan menggunakan pesnap dengan perbandingan 1 liter air 1 liter campuran pesnap dengan 3 liter air. Dalam mengendalikan alat buah kita dapat membungkus buah melon pada saat usia masih muda agar alatnya tidak dapat bertelur di dalam buah. Yang kedua, memasang perangkap feromon di luar tanaman melon agar alat buahnya dapat terjebak. Yang ketiga, menyemprot menggunakan pesnap yang kita buat dari bahan-bahan seperti daun sirsak, serai, bawang putih, dan lain sebagainya. Dan apabila menggunakan kimia dapat menyemprotnya dengan pestisida yang khusus untuk lalat buah. Ini adalah perangkap lalat buah yang dipasang di luar greenhouse. Tujuannya ialah untuk memerangkap lalat buah jantan. Perangkap ini diberikan metil eugenol di dalamnya hingga mengeluarkan aroma lalat buah betina. Jadi lalat buah jantan akan masuk ke dalam lubang dan terperangkap di dalamnya. Kita telah berada di dalam greenhouse. Nampaknya kita menemukan beberapa penyakit sepertinya ini busuk batang tanaman melon. Ini kita lihat batangnya menjadi coklat kering. Ini layu hingga daun yang berada pada batangnya ini menjadi layu. Ini juga kita menemukan lagi batangnya busuk, sepertinya kena busuk batang ataukah layu, penyakit layu. Kami belum pastikan, yang jelas ini biasanya penyebabnya jamur, karena kita dapat melihat di sini adanya seperti warna putih ya. Seperti benang-benang hifa. Untuk membedakan apakah dia jamur atau bakteri, kita bisa membelah batangnya dan mencelupkannya ke air. Apabila terdapat lendir keluar dari batang, maka
Itu penyebabnya bakteri. Bila tidak ada lendirnya, maka penyebabnya adalah jamur. Jamur pada busuk batang dapat masuk melalui tanaman yang terluka hingga bisa masuk ke dalam jaringan tanaman. Begitu pula untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri ataupun penyakit layu, juga karena bisa terjadi karena pelukaan atau bekas gigitan serangga masuk ke dalam jaringan, dan juga memang ada yang memang masuk. Ini adalah gejala dari embun tepung, dimana gejalanya nih daunnya seperti tertutup bedak. Penyakit embun tepung ini disebabkan oleh jamur yang lama-kelamaan membuat fotosintesis daun terhambat dan daun menjadi kering hingga pertumbuhan tanaman melon terhambat. Ini adalah penyakit embun bulu. Terdapat bercak-bercak warna kuning, lama-lama daunnya mengering. Ini juga menghambat fotosintesis sehingga pertumbuhan dan tanaman melon menjadi terhambat. Penyebabnya oleh jamur. Untuk pengendalian penyakit busuk batang ataupun penyakit layu pada tanaman melon, kita dapat melakukan eradikasi tanaman, di mana tanaman yang terserang penyakit kita dapat pangkas, lalu buang atau bakar supaya sumber penyakit tidak menyebar. Yang kedua, pemberian kapur dolomit agar pH tanah menjadi netral. Yang ketiga, menyemprot menggunakan trichoderma ataupun menggunakan gliocladium, bisa menggunakan fungisida kimia apabila pertanamannya langsung pakai kimia. Menjaga jarak tanam, menjaga kelembaban. Few moments later. Nanti ini kita akan melihat bagaimana sih wujud dari ulat jengkal yang kita temukan di lahan melon tadi. Kita bisa lihat di sini, kita menggunakan mikroskop, ya, mikroskop digital. Kita akan melihat bagaimana bentuknya secara dekat. Kita saksikan bersama. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back.